Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Michael. Di video kali ini kita akan bahas nih, apa yang terjadi di dalam market crypto ya. Memang ini sekarang lagi crash, bukan crash sih, sebenarnya lagi merah ya. Turun 9%, memang cukup dalam sekali. Sempat menyentuh angka 32.000 juga, walaupun sekarang sudah sedikit naik ya ke 33.000, tapi memang kalau kita lihat dari chartnya ini masih merah. Oke, kita akan coba bahas apa yang terjadi nih. Oke, kita mulai newsnya sebenarnya mainnya itu berita utamanya itu karena salah satu presiden atau mantan presiden Amerika, si Donald Trump ini kan dia diinterview gitu di berita, di TV show gitu ya. Lalu dia bilang bahwa Bitcoin it just seems like a scam atau Bitcoin ini adalah seperti penipuan. Jadi dia bilang Bitcoin ini penipuan. Mr. Trump said atau si Donald Trump ini bilang, I don't like it because it's another currency competing against the dollar. Ya intinya dia nggak suka. Kenapa? Karena Bitcoin ini adalah salah satu currency lain yang memang berkompetisi lah. Jadi lawanannya sama si dolar. Sedangkan si Donald Trump ini sendiri dia bilang he wanted the dollar to be the currency of the world. Dia pengen dolar ini yang merajalela di dunia inilah gitu. Jadi semua orang memakai dolar, bukan memakai Bitcoin ataupun currency lain lah seperti itu. Nah, ini memang cukup karena hal ini dan memang Donald Trump ini salah satu presiden dan mantan presiden, jadi banyak orang yang support dia juga dan memang jadinya crash juga seperti itu. Tapi bukan hanya hal itu, bukan karena ini doang. Kalau kita lihat memang dari beberapa minggu terakhir juga banyak sekali berita-berita FUD yang menyebar. Tapi kalau kita lihat dari perspektif FUD, banyak sekali juga berita-berita positif. Contohnya adalah beritanya si ini. Salah satu negara yang bernama El Salvador, ini di negara Amerika Tengah lah ya, plans to make cryptocurrency a legal tender. Intinya adalah mereka mau cryptocurrency atau Bitcoin sih sebenarnya, bukan cryptocurrency-nya. Jadi lebih ke arah Bitcoin ini mau jadi salah satu aset yang legal dan lain-lain dan bisa dipakai oleh masyarakat lah seperti itu. Jadi diterima. Tapi kan walaupun dengan ada news ini kita lihat sendiri dari price action-nya dari Bitcoin ini malah turun juga gitu ya. Tapi ketika ada berita yang memang negatif, langsung turunnya lebih jauh lagi. Nanti kita bahas nih. Jadi hal apa yang harus kita lakukan nih kalau dengan hal seperti ini gitu ya. Nah, tadi saya bilang bukan cuma itu alasannya. Memang nih kalau kita baca lagi news-newsnya, berita-beritanya lagi, Bitcoin suffers steepest drop in 10 days as US monetary policy causes short-term jitters. Intinya adalah Bitcoin ini jatuh lagi, jatuhnya tajam, jadi steepest tajam, drop in 10 days dalam 10 hari terakhir ini gitu ya. Memang Mei dan Juni ya, ini cukup dalam, koreksi yang cukup dalam untuk Bitcoin sendiri gitu. Nah, kalau kita baca lagi memang pada saat itu juga ada di China atau di Cina ini juga ada some are pointing toward the ongoing pressure from mainland China on crypto mining operation and trading where Weibo accounts from key opinion leaders in crypto have been blocked. Jadi intinya adalah ada beberapa akun crypto yang memang penting, yang utamanya ini di-block juga gitu ya. Weibo account-nya. Jadi kalau kita baca ini, China continues to pressure crypto with rolling mining bans, wiping out its popular social media platform. Intinya adalah China ini memang lagi mempertegas lah, mereka punya regulasi tentang kripto juga. Jadi kalau orang yang mining Bitcoin ini lebih ditegasin gitu. Jadi dikasih aksinya lah, mungkin ada pelanggaran atau gimana seperti itu ya. Dan juga pokoknya lebih ke arah beritanya itu lebih ke arah di China, lalu di US, di Amerika. Jadi di dua negara itu memang dua negara powerful yang membuat Bitcoin sendiri jatuh. Dan kalau kita lihat karena Bitcoin jatuh, ini kita lihat market sendiri berwarna merah hari ini. Kecuali ya stablecoin ya, kayak USDT, USDC masih hijau. Tapi kalau kita lihat yang lain ini jatuhnya cukup parah juga. Kalau kita lihat memang Bitcoin jatuh mungkin 8%, tapi altcoin lain ini jatuhnya lebih dari 8%. Belasan persen, 10%, 12%, 13%. Terus orang pasti bilang, oh ini murah nih, waktunya serok. Jadi sebenarnya apakah sekarang adalah waktunya serok? Benar atau enggak? Coba kita bahas di chartnya sendiri, di analisa teknikal. Dan ini disclaimer on, semuanya ini pendapat saya juga ya. Nah, kalau misalnya menurut pendapat saya memang dari kemarin saya juga sempat cover beberapa koin juga gitu ya. Dan memang selalu kalau kalian nonton sampai habis, pasti saya ada bilang bahwa sebenarnya ini market belum stabil. Market ini harus berhati-hati. Kenapa saya bilang market belum stabil? Karena memang kalau misalnya Bitcoin berhasil breakout dari pattern segitiga ini kan ada pattern segitiga nih ya. Kalau dia berhasil breakout dari sini, misalnya naik ke atas seperti ini, lalu mungkin dia retest, nah ini mungkin cukup stabil. Pada saat Bitcoin sudah reach lagi atau menyentuh angka 40.000 lagi di atas, nah ini mungkin tanda-tanda dia bakal kembali bullish lah, seperti itu. Dari downtrendnya dia, karena kembali lagi kita harus lihat tren juga nih. Kalau trennya memang dari Mei sampai sekarang, ini Bitcoin ini masih sedikit
ya bisa dibilang bearish lah atau turun, walaupun memang belum bearish season sih kalau menurut saya. Nanti saya jelaskan lagi kenapa. Nah, jadi makanya menurut saya masih harus berhati-hati. Dan ini yang kita takutkan memang sebenarnya. Kalau ada sesuatu berita negatif yang membuat Bitcoin ini jatuh. Sebenarnya Bitcoin ini mempunyai pattern yang cukup sehat. Dia udah bikin, walaupun dia turun, jadi bikin higher low lagi. Dia naik, turun lagi, tapi naiknya selalu ke atas ya. Kalau kita lihat naik lagi seperti itu. Tapi sekarang ini malah drop ke bawah, karena memang ada berita FUD yang cukup to the point banget nih. Pada saat Donald Trump bilang, oh Bitcoin ini scam, atau Bitcoin ini adalah penipuan. Jadi orang langsung drop seperti itu. Nah, apa yang harus kita lakukan? Kalau menurut saya sih sekarang paling baik sebenarnya wait and see dulu ya, karena kita nggak tahu nih arah market seperti apa. Karena sebenarnya kalau kita lihat dari sini, kalau kita mungkin berubah ke chart daily dulu. Kalau dari chart daily sendiri, ini adalah bearish pendant, dan kalau misalnya dia breakdown, ini sebenarnya kan udah kelihatan breakdown nih ya, dia mau ke bawah, dan ini kalau ke bawah, ini benar-benar bisa ke bawah lebih dalam lagi dari mungkin 32.000. Tapi harus kita lihat dari volumenya juga. Volumenya sekarang makin lama makin mengecil juga ya, ini dari waktu dia sell off. Jadi ini pada saat institusi besar juga kayak hedge fund juga ikutan jual juga kan. Makanya langsung turunnya cepat, drastis gitu ya. Tapi kalau misalnya kita lihat dari yang ini sendiri, kalau misalnya Bitcoin mau turun ke 20.000 gitu ya, ke 20.000 di level sini. Nah, ini sebenarnya dibutuhkan masih sell off lagi. Jadi banyak institusi-institusi yang besar ini harus bisa ikutan jual gitu. Jadi pertanyaannya apakah memang mereka mau jual juga seperti itu. Tapi kalau menurut saya kita memang harus wait and see. Kenapa? Karena memang saya ada bikin juga prediksi bahwa Bitcoin ini mungkin bisa ke level 28.000. Dan ini saya juga nggak mau sebenarnya Bitcoin ke 28.000, tapi ini worst case scenario. Dan mungkin ini salah satu yang sebenarnya masih normal lah kalau misalnya dia jatuh ke 28.000. Jadi dia jatuh di bawah previous low-nya dia. Kan kemarin sempat turun ke 30.000. Nah, mungkin kalian bertanya, kenapa ambil 28.000 gitu ya? Kita pindah ke chart satu lagi, chartnya adalah Bitcoin USD. Nah, di sini sebenarnya sudah pernah saya buat video dulu sih, udah lama banget, sebelum Bitcoin jatuh nih. Nah, ini pada saat Bitcoin jatuh di bulan Mei ini ya. Nah, ini kan waktu Mei, kita matikan volume dulu. Nah, di sini. Nah, kalau kalian lihat ini Fibonacci kita bisa lihat target price kan. Mau ke berapa nih targetnya? Nah, kita juga bisa lihat Fibonacci untuk define supportnya di mana gitu ya. Jadi kita lihat kebalikannya nih. Kalau misalnya kita lihat waktu Bitcoin jatuh, ini ada level 1,414, di mana biasanya jadi price target take profit kita, tapi ini jadi dia turun dan memang mengenai target. Nah, ini saya coba zoom ya. Nah, di sini kita lihat kena yang warna hijau lah, seperti itu. Lalu dia turun lagi ke 1,618 ke warna kuning. Lalu memang ini ada yang warna ungu ini, dua ini yang psikologi. Kenapa? Karena ini 40.000 dan 30.000 gitu ya. Dan memang sempat berhenti di 40.000, walaupun nggak lama kemudian turun lagi ke 37.000. Ini yang di nomor 2. Dan memang targetnya di 2,618, bukan target lah, tapi ini potensi dia memang bisa ke 2,618 di 28.700-an. Makanya saya sendiri ini buat ada kotak ungu, mungkin kalian tahu ungu ini sebenarnya buat take action. Jadi kalau misalnya mau sharok atau apa, mungkin saya nunggunya di level tersebut. Jadi mungkin sekarang kalau misalnya naik, kalau menurut saya sih kalau misalnya naik ya bagus juga, karena memang kita mungkin banyak yang nyangkut juga, tapi memang tujuannya untuk hodl atau untuk hold juga nggak apa-apa juga. Tapi kalau turun dan mau serok ya mungkin kita lebih baik wait and see, dan kalau misalnya target saya mungkin masih bisa turun sampai 28 ribuan. Seperti itu. Apakah bisa ke 20.000? Sebenarnya masih bisa juga. Kita nggak tahu juga, karena kalau misalnya ada breakdown ke bawah, kayak tadi di time frame satu harinya, kalau misalnya ada breakdown ke bawah kan ini memang bisa potensi ke 20.000, ini sangat-sangat mungkin. Tapi menurut saya lebih mungkin ke 28.000 lah, seperti itu. Kita lihat dulu nanti selanjutnya. Karena di sini kalau kita lihat dari candle 4 jam sendiri, sudah hijau ya. Ini udah ada candle hijau, jadi mungkin dia rebound sedikit. Jadi kalau misalnya kalian yang mau TP dulu, mungkin bisa TP dulu gitu ya. Karena memang market belum stabil. Secure profit dulu lah, seperti itu. Nah, mungkin banyak yang takut, banyak yang panik ya. Jadi satu saran sih menurut saya yang bisa saya kasih juga, kalau misalnya kita lagi ragu-ragu, kita lagi takut, lagi panik, hal yang kita bisa lakukan nih sebenarnya cuma satu. Kita bisa namanya zoom out. Jadi kita biasanya lihat candle 4 jam, ini saya zoom out ke candle weekly. Jadi mingguan nih ya. Nah, kalian lihat Bitcoin ini price-nya dari bawah banget, sekarang sudah naik nih, udah bullish. Jadi kita masih di fase yang kecil ini, walaupun turun drastis ya, tapi ini sebenarnya
kenaikannya ini sudah lumayan gitu ya. Dan ini kalau saya bikin juga bahwa ada Elliott Wave, di mana kita lagi di fase wave keempat seperti itu. Dan ini saya ada ambil Fibonacci delete dulu. Nah ini ada Elliott Wave, kalau kalian lihat Elliott Wave pertama bisa memang naik, wave kedua koreksi, wave ketiga wave paling besar ya. Lalu ada wave keempat, di mana ini wave juga koreksi seperti wave kedua. Lalu ntar ada wave kelima. Jadi mungkin kalau menurut saya kita masih di fase wave keempat, di mana kita koreksi. Jadi sebenarnya kalau kita hold, ini kita nggak akan kenapa-napa juga, karena kita bakal ride juga wave kelima, asalkan kalian jangan cut loss. Karena kalau cut loss ini, ya udah realize gitu, jadi udah bener-bener loss. Tapi kalau sekarang ya masih potensial loss doang, seperti itu. Dan memang kita ambil Fibonacci-nya lagi dari paling atas, ke waktu mulanya Elliott Wave, di wave pertama. Nah, ini Fibonacci-nya. Kalau kita lihat sendiri, ini levelnya masih di level sekitar 26.000, sebenarnya 27 ribuan lah ya. Nah, coba ya saya rapihkan dulu. Nah, ini di sekitar level 27 ribuan. Jadi 26 sampai 28 ribu ini masih mungkin kalau misalnya dia pullback ke bawah sendiri. Kalau kita lihat dari EMA-nya sendiri, di EMA 20 dan EMA 55-nya, ya masih cukup positif juga. Kita lihat yang EMA 20 ini memang sedikit menukik ke bawah dan bagus sekali. Jadi dia gap-nya semakin kecil ya. Kalau kita lihat ini gap-nya cukup besar. Jadi pada saat dia gap-nya mengecil ini, jadi lebih healthy lah, lebih sehat lagi. Jadi turun dulu, ininya kembali lagi, nah baru bisa melanjutkan kenaikan lagi di wave 5, seperti itu. Tapi kembali lagi, kita nggak usah panik. Kalau misalnya kalian yang trading, tapi nih, tergantung tujuan investasi atau tujuannya untuk trading juga ya. Kalau misalnya kalian trading, ya stick to trading plan kalian. Kalau misalnya harus cut loss, ya cut loss. Karena kan kalian harus disiplin juga gitu ya. Tapi kalau buat investasi, nggak usah takut. Kita hold, karena kedepannya kalau hold, kita juga mungkin ya masih menang lah, seperti itu ya. Itu saja video dari saya. Terima kasih semua yang sudah nonton sampai akhir video. And see you in the next video. Bye-bye.